Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok bapak-bapak, ibu-ibu ya, ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin bulan mingguan kita ya. Pengajian putri Masjid At-Taqwa di setiap Jumat sore. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian aktivitas kita di sore hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masih meneruskan kajian kita Kitab Syu'abul Iman ya, atau cabang-cabang iman ya. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan cabang iman yang nomor 23, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan sore hari ini kita akan membicarakan cabang iman yang nomor 24, yaitu beriktikaf. Nah, cabang yang nomor 24 ini yakni iktikaf, ini tentu masih ada hubungannya dengan cabang iman yang nomor 23 kemarin, yakni berpuasa Ramadan ya. Saya yakin sudah tahu semua ya bahwa berpuasa Ramadan itu kan ibadah yang sesungguhnya intinya itu ya menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum serta tidak berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar ya waktu subuh itu sebenarnya sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib itu ya. Namun sesungguhnya puasa itu ya tidak sekedar hanya memang menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan seksual ya. Tapi kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga tuntutan-tuntutan yang meskipun itu sifatnya tidak merupakan bagian langsung dari berpuasa secara fikhiyah, tapi itu
apa namanya sangat berpengaruh terhadap kualitas puasa. Apa itu? Ya menahan hal-hal yang buruk-buruk ya. Dari mulai menahan diri untuk tidak menggunakan mata secara salah ya, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang Allah ya, tidak apa namanya membicarakan hal-hal yang dilarang Allah ya, termasuk ngerasani tentu saja ya dan hal-hal lain ya yang itu sekali lagi meskipun tidak sampai pada level membatalkan puasa, tapi akan mengganggu nilai dari ibadah puasa. Itu puasa ya. Tapi ingat ya bahwa di bulan Ramadan itu ibadah yang disyariatkan itu tidak hanya puasa ya. Tidak hanya dalam bentuk secara negatif tidak melakukan ya. Jadi tidak makan, tidak minum ya, tidak berhubungan seksual, tidak ngerasani, tidak melihat dengan syahwat ya, tidak yang lain ya. Tapi di samping perbuatan yang secara negatif tadi itu juga ada hal yang positif yang perlu dilakukan ketika puasa itu ya. Apa itu? Saya kira ibu-ibu sudah paham semua ya. Di bulan puasa kita disunahkan untuk sholat sunnah ya, yaitu sholat tarawih gitu ya. Lalu disunahkan untuk membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu kalau malam bertadarus, disunahkan untuk banyak bersedekah. Makanya setiap sore kita memberi takjil, setiap malam ya kita ya sedekah ya untuk apa namanya tadarusan dan lain sebagainya ya. Disunahkan untuk memperbanyak zikir, disunahkan untuk memperbanyak doa ya. Itu kan ibadah-ibadah yang sifatnya melakukan sesuatu ya di bulan Ramadan ya, yang itu akan lebih menyempurnakan kualitas dari puasa Ramadan itu. Nah, termasuk salah satu ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang bernama iktikaf itu. Ya, itu. Jadi makanya sekali lagi bahwa cabang iman yang nomor 24 yaitu iktikaf ini sangat erat hubungannya dengan cabang iman yang nomor 23 yaitu berpuasa Ramadan ya. Karena apa? Karena iktikaf itu terutama sekali disunahkan pada bulan Ramadan dan terutama sekali disunahkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ya. Hari-hari likuran itu dari mulai 21 dan seterusnya itu ya. Ya, dan saya kira kita semua sudah sering dengar itu ya hadis Nabi yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu setiap kali masuk di bulan Ramadan pada hari 10 yang terakhir itu ya, beliau menghidupkan malam Ramadan itu ya. Dan beliau tidak hanya sendirian menghidupkan malam Ramadan itu, tapi juga membangunkan keluarganya ya. Jadi istrinya dibangunkan ya. Kemudian beriktikaf ya di 10 hari terakhir itu. Dan Nabi betul-betul kalau sudah 10 hari terakhir itu mengencangkan pinggangnya ya, mengencangkan sarungnya, itu maksudnya ya serius sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi
Sekali lagi saya ingin menunjukkan dulu hubungan antara iktikaf dengan berpuasa Ramadan. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana yang tertulis dalam kitab yang ibu-ibu punya itu ya, bahwa yang namanya iktikaf ya, itu definisinya atau pengertiannya adalah berdiam di masjid ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah walau hanya sebentar ya. Jadi unsurnya itu berarti iktikaf itu di masjid ya, kemudian ada niatnya ya, diniati ya, tidak sekedar asal ke masjid lalu asal duduk ya, enggak, tapi betul-betul memang diniatkan untuk beriktikaf ya, untuk berdiam diri walaupun sejenak ya. Ya meskipun mengenai waktu beriktikaf itu seberapa lama itu para imam mazhab berbeda-beda pendapat ya, tapi ya pendapat yang banyak diikuti itu ya sejenak aja boleh ya. Ya meskipun hanya sekedar waktu tumak ninah di dalam sholat ya lebih sedikit tentu saja ya, itu sudah boleh itu ya. Sudah disebut sebagai iktikaf asal memang di masjidnya itu diniatkan untuk beriktikaf ya. Ya itu saya kira pengertian iktikaf yang seperti itu sudah kita ketahui semuanya ya. Jadi sekali lagi berdiam di masjid ya, lalu kemudian kita niatkan untuk beriktikaf semata-mata karena Allah ya, dalam waktu tertentu ya, sebentar sekalipun ya. Nah sehingga memang ya seperti ibu-ibu ketika mau ngaji seperti ini atau mau sholat itu bagus itu kalau diniatkan juga untuk beriktikaf ya. Jadi begitu masuk masjid sudah diniatkan untuk iktikaf karena Allah, itu dapat pahalanya iktikaf ya, begitu. Nah, tapi nanti memang ada waktu-waktu yang afdol ya, itu nanti akan kita bicarakan berikutnya ya. Ini secara umum dulu ya. Oke. Nah, lalu apa dasarnya ya? Cabang iman ini merujuk pada firman Allah yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku ya, untuk orang-orang yang akan tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Jadi iktikaf itu memang merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan ayat ini sesungguhnya memang yang namanya ibadah iktikaf itu sudah ada sejak dulu ya. Jadi bukan hanya syariat Nabi kita Muhammad SAW, tapi ketika Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail itu diperintahkan Allah untuk membersihkan rumah Allah, yaitu Baitullah itu ya, Masjidil Haram itu ya, itu dalam rangka untuk supaya digunakan untuk tawaf, digunakan untuk iktikaf, digunakan untuk ruku dan
sujud, ya. Lalu tentu saja adalah dari hadis, ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW yang saya kira cukup terkenal. Hadis ini karena hampir pasti selalu dibaca oleh para penceramah ketika bulan Ramadan di 10 hari terakhir, ya. Hadisnya berbunyi begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhiri min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Dari Aisyah ini istri beliau, sehingga tahu persis bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai suami Aisyah itu, ya. Aisyah menceritakan bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad SAW itu selalu beriktikaf, ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, sehingga beliau wafat. Jadi setiap 10 hari terakhir di Ramadan senantiasa iktikaf, dan itu dilakukan Nabi sampai beliau wafat, ya. Nah, lalu kemudian para istri beliau itu meneruskan tradisi iktikaf Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu, ya. Bayangkan ibu-ibu, ya, yang namanya sunnah Nabi itu dilakukan sekali saja itu tetap sunnah, dan kita dituntut untuk sedapat mungkin bisa mengikuti. Apalagi ini memang sunnah yang dilakukan oleh Nabi secara terus menerus, ya, tidak putus-putus sampai beliau wafat. Itu berarti menunjukkan bahwa yang namanya ibadah yang bernama iktikaf itu merupakan ibadah yang sangat penting, ya. Ya, kalau tidak penting mosok Nabi itu sampai melaksanakan iktikaf sampai beliau wafat, itu kan tidak mungkin. Jadi Masya Allah, ya, iktikaf di masjid, ya, terutama di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu merupakan ibadah yang luar biasa, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, lalu tujuannya apa itu iktikaf itu dilakukan, ya? Kok sampai mengkhususkan diri untuk berdiam di masjid dalam rangka beribadah pada Allah? Padahal sebenarnya kalau seseorang itu muslim dan muslim yang taat, karena muslim yang taat itu dia sudah diperintahkan untuk sholat, dan sholat itu juga sangat mungkin berjamaah, berarti kan mestinya sering ke masjid, ya. Tapi ini kok lalu sampai ada ibadah khusus yang bernama iktikaf di masjid berdiam diri, itu apa itu maksudnya itu? Ya tidak lainnya supaya orang itu punya waktu yang betul-betul khusus begitu, ya, yang serius begitu, ya, di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Muqarabah, ya, muqarabah itu dari kata-kata qarabah itu dekat, jadi melakukan ibadah supaya dekat dengan Allah, ya. Dan orang itu kalau sudah merasa dekat dengan Allah pasti merasa juga senantiasa diawasi oleh Allah, ya, dalam pengawasan Allah itu, ya. Sehingga orang itu kalau sudah merasa dekat dengan Allah, merasa senantiasa dilihat oleh Allah, sehingga orang yang sudah dekat dan juga merasa senantiasa diawasi oleh Allah itu, ya, kemudian insya Allah senantiasa baik dalam hidupnya itu, ya.
jadi merasa setiap tindak tanduknya diawasi Allah, ya, ya mana mungkin kemudian mau berbuat yang tidak baik, ya, ya pasti malu lah ya, pasti malu. Wong kita itu kalau berbuat tidak baik dilihat orang aja malu, ya, apalagi dilihat oleh Allah langsung, itu mestinya malu, mestinya loh ya, mestinya. Kalau orang itu betul-betul sadar bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itikaf itu kan sesungguhnya itu ya, menyempatkan diri ke masjid dalam rangka untuk berdiam diri, beribadah kepada Allah, ya, zikir kepada Allah, tafakur tentang Allah, ya. Nah, sehingga memang luar biasa ini ya, ibadah yang bernama itikaf itu. Ya, makanya tadi itu secara khusus Nabi itu menyempatkan itikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, ya, ya itulah puncak dari ibadah Ramadan itu, ya, ya. Ibadah yang sudah dilakukan sejak tanggal 1 itu kemudian justru di bagian akhir itu ditingkatkan dengan luar biasa. Nabi full di masjid itu, ya, 10 hari terakhir itu, ya. Ya. Sehingga ya memang memusatkan diri betul itu memang ya, berkonsentrasi diri betul itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Baik. Nah, lalu biasanya yang terkait dengan itikaf itu ya tentang waktu tadi itu. Waktunya kapan dilakukan itikaf itu? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa iktikaf itu memang yang paling afdol sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara khusus itu ya dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Ya, kalau Nabi sih betul-betul full selama 10 hari itu ya di masjid terus, tidak pulang-pulang ya, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya memang kebutuhan dasar manusiawi ya. Keluar masjid itu ya untuk makan, untuk ke belakang ya. Tapi selain itu tidak, senantiasa di masjid ya, begitu. Ya. Nah, tapi memang tidak hanya di waktu Ramadan itu iktikaf ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan di ketika menyampaikan pengertian iktikaf itu ya sebenarnya bisa kapan saja ya, kapan saja kita memang menyengaja berniat untuk beriktikaf di masjid ya, dengan niat tadi itu ya, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah ya, dalam jangka waktu tertentu tadi itu ya, sehingga memang tidak harus 10 hari ya. Ya, bahkan tadi sudah saya sampaikan ya, ada yang berpendapat ya, sampai sekedar lebih dari sekedar tumakninah lah pokoknya lah ya. Dalam waktu sholat itu sudah dianggap beriktikaf itu. Ya, sah iktikafnya. Tapi ya jarang lah orang kok itikaf di masjid kok baru masuk niat itikaf lalu yang penting sudah sekadar tumakninah lalu keluar lagi itu ya jarang lah ya. Biasanya itu ya kalau niat itikaf betul itu ya mesti di masjid ya pakai ya melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang nanti akan kita sampaikan apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika melakukan itikaf di masjid itu ya. Nah terkait dengan waktu ya tadi sudah saya sampaikan sebagaimana di
sampaikan dalam hadis Nabi itu, ya sekali lagi memang Nabi itu melakukan i'tikaf itu ya di masjid itu tadi itu setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ya. Sehingga kalau mau i'tikaf secara sempurna itu yang mengikuti Nabi seperti itu. Dan praktek seperti itu sekarang pun juga masih banyak ya dilakukan oleh jamaah-jamaah tertentu, komunitas tertentu ya. Dulu di Jogja itu biasa itu ya, ada masjid yang memang menyelenggarakan secara khusus program i'tikaf 10 hari itu, sehingga ya sudah selama 10 hari itu di masjid ya, tapi pada umumnya untuk masyarakat sekarang ini ya memang tidak mudah ya untuk bisa meluangkan waktu sampai 10 hari di masjid ya akhirnya yang kemudian diambil itu ya yang meskipun toh tidak minimal ya, tapi ya sekiranya sudah cukup lah ya, sudah cukup untuk bisa disebut sebagai i'tikaf dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di masjid kita ini ya belum ada itu memang program i'tikaf yang sampai 10 hari di bulan Ramadan itu. Tapi para jamaah itu nampaknya sudah membudaya itu di masjid kita ini ya untuk beriktikaf itu ya, terutama di malam hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ya, di tengah-tengah malam itu masjid ini tidak pernah sepi itu ya, selalu datang bergelombang ya. Ada yang memanfaatkan waktu agak lebih awal, artinya sebelum sahur itu sudah pada datang gitu ya. Kemudian ya beribadah seperlunya di masjid ya, dan biasanya memang nyaman ya, hening ya, karena memang di masjid sengaja lampunya tidak dinyalakan terang ya, sehingga hanya ada beberapa lampu yang dinyalakan sehingga kesannya itu ya kesan hening gitu ya, kesannya hening. Nah, sehingga kemudian para jamaah bisa mengambil tempat sendiri-sendiri di setiap sudut yang ada di masjid ini untuk beribadah kepada Allah ya. Kebanyakan sholat ya, kebanyakan sholat. Tapi juga ada yang zikir, sholat dilanjutkan zikir, ada yang dilanjutkan dengan membaca Quran ya, makanya ada yang apa itu namanya, karena tadi ya lampunya tidak diterangkan lalu pakai HP ya. HP itu kan otomatis di tempat gelap sekalipun sudah nyala ya. Nah, itu sekarang lebih mudah karena ada HP itu, sehingga pada pakai HP itu kalau baca Quran ya. Nah, itu. Ada juga yang mengambil waktu setelah sahur. Jadi setelah sahurnya agak lebih awal, lalu kemudian ke masjid ya, menunggu sampai dengan subuh tiba ya, sehingga memang kemudian lalu nyambung dengan subuhan sekalian ya. Jadi saya kira ibu-ibu juga sudah melakukan ya. Alhamdulillah, kita syukuri itu apa yang sudah membudaya di masjid kita itu ya. Ya. Tapi sekali lagi i'tikaf itu tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan ya. Kapan saja bisa dilakukan ya. Kalau ibu-ibu menghendaki untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bisa beriktikaf ya. Nah, lalu tempatnya ya, ini juga sering dipertanyakan ya, tempatnya di mana ya. Nah, ini juga ya pada umumnya itu ya yang kemudian disebut sebagai masjid itu ya masjid jami ya pada umumnya ya. Jadi masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, terutama sholat Jumat itu ya. Masjid kita ini ya.
Tapi memang ada yang kemudian mensyaratkan masjid-masjid tertentu ya. Lah yang paling utama mana? Ya yang paling utama ya tentu saja Masjidil Haram ya. Kalau terkait dengan yang utama. Makanya jangan heran ya kalau bulan Ramadan itu ya Masjidil Haram itu penuh sesak ya. Karena orang-orang kepingin menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu di Masjidil Haram itu ya. Ya memang karena punya nilai keutamaan yang lebih ya. Tapi Masjid At-Taqwa sekalipun ya insya Allah sudah cukup lah ya untuk bisa menjadi aktivitas iktikaf kita ya. Sehingga masjid ini menjadi penting ya. Ya, karena ada ayat yang secara eksplisit memang menyebutkan bahwa yang namanya iktikaf itu ya di masjid ya. Ya, terutama terkait dengan ayat tentang puasa Ramadan itu kan berturut-turut dari mulai perintah puasa Ramadan sampai kemudian dengan terkait dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kalau misalnya orang tidak bisa puasa Ramadan, sampai dengan kalau sudah sempurna Ramadan itu lalu kemudian kita diminta takbir, sampai kemudian lalu ada ayat yang berikutnya itu berbicara mengenai larangan berhubungan suami istri ketika sedang beriktikaf di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, ini ayat ini yang memang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi para ulama itu untuk kemudian menetapkan ya yang namanya iktikaf itu ya di masjid ya. Ya meskipun memang ya ada yang kemudian berpendapat dalam kondisi tertentu yang memang ada halangan ya, itu di rumah itu yang penting supaya mendapatkan Lailatul Qadar tetap ibadah itu ya ada ya. Tapi sekali lagi pada umumnya iktikaf itu difahami di masjid ya gitu. Baik. Nah kemudian yang juga untuk penting ketahui ya itu hal yang membatalkan ya intinya yang paling penting ya pokoknya kalau sebagaimana yang tadi itu ya di dalam ayat tadi itu kalau sedang iktikaf ya tidak boleh ya melakukan hubungan suami istri ya. Lalu keluar masjid dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i itu juga tidak boleh. Wong intinya iktikaf itu memang betul-betul berada di masjid dan ibadah di masjid, kok keluar sakarepe dhewe itu tidak boleh. Tapi kalau ada uzur syar'i tertentu masih boleh ya. Itu prinsipnya itu. Jadi iktikaf itu sekali lagi prinsipnya itu ya justru yang dinilai itu keberadaannya di masjid itu ya, sehingga kalau keluar masjid ya dianggap sudah batal iktikafnya ya. Nah lalu yang terakhir ya, ini kebetulan materinya cukup pendek saja ya. Yang terakhir itu amalan-amalan apa yang kemudian bisa dilakukan ketika iktikaf itu ya. Nah yang pertama tentu saja adalah sholat ya, sholat sunnah ya sholat sunnah sholat sunnah apa saja ya, yang penting sholat ya. Bahkan kalau misalnya kok katakanlah sholat ini sudah sholat sunnah mutlak itu pokoknya sholat sunnah tidak ada namanya sholat sunnah mutlak aja juga tidak masalah ya. Nah tapi tentu saja karena masuk masjid ya disunahkan untuk sunat tahiyatul masjid itu mestinya dilakukan ya, karena memang itu bagian dari adab ketika masuk masjid
ya. Silakan diikuti dengan sholat yang bermacam-macam, silakan ya. Tinggal apa namanya, nari awae ya, mampunya seberapa ya. Mampunya seberapa ya, ya semampunya ya, sholat ya. Lalu yang berikutnya tadi sudah saya singgung, membaca Quran ya. Jadi apa namanya, ibadah yang bisa dilakukan ketika sedang beriktikaf itu ya dengan membaca Quran ya. Ya tapi ini tergantung juga ketersediaan waktu ya. Kalau waktunya memang singkat ya manalah dipilih yang paling penting. Nah biasanya kalau yang paling penting itu biasanya sholat, lalu kemudian zikir dan doa. Tapi kalau waktunya panjang, ya silakan baca Quran seberapapun ya. Lalu zikir itu ya zikir apa saja ya. Dari mulai istighfar, ya, tahlil, tasbih ya. Apalah semua zikir yang kita bisa, silakan bisa dibaca ketika kita sedang beriktikaf itu. Nah, tapi tentu saja yang paling utama ya zikir ya. Dan kalau memang iktikaf kita itu pada tadi 10 hari terakhir Ramadan tadi itu ya, itu malahan ada zikir ya dan doa khusus ya, yang saya kira kita semua sudah hafal itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang hendaknya paling banyak dibaca ketika di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Nah, lalu berikutnya tentu saja bisa juga dengan tafakur. Ya, tafakur itu ya memikirkan apa namanya, ciptaan Allah ini ya. Orang itu kan kalau bisa memikirkan ciptaan Allah ini kemudian lalu akan muncul kekagumannya terhadap Allah itu ya, sehingga kemudian apa namanya, orang lalu kemudian bertasbih itu subhanallah ya, subhanaka faqina adzabannar ya. Ya. Sholawat ya juga bisa, silakan ya. Nah termasuk memang juga mengkaji ilmu ya, mengkaji ilmu ya, terutama tentu saja ya ilmu-ilmu keagamaan lah ya, memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis ya, memperdalam fikih ya, silakan ya. Terutama sekali kalau tadi itu yang model itikafnya apa namanya, itikaf sempurna yang sampai 10 hari di masjid terus tadi itu kan panjang sekali waktunya kan, 10 hari siang malam itu kan ya panjang sekali ya. Bisa digunakan dengan berbagai macam kegiatan, intinya semua kegiatan yang positif dalam rangka ibadah kepada Allah. Tapi sekali lagi kalau itikafnya itikaf yang terbatas ya, hanya dengan memanfaatkan waktu luang yang sedikit ya, ya misalnya ya setengah jam, 1 jam atau 2 jam, itu ya pastilah harus dipilih sekiranya mana ibadah yang apa namanya, betul-betul bisa meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah dan kualitas tadi itu ya, kita tuh senantiasa merasa diawasi oleh Allah tadi itu, sehingga dengan demikian apa namanya, ketika itikaf itu lalu betul-betul ya itu yang kita rasakan gitu ya. Ya makanya suasana itikaf ya, terutama itikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu memang suasananya lain sekali memang dengan katakanlah bangun malam di luar Ramadan ya, seperti hari-hari biasa itu tetap lain ya. Jadi nuansanya lain. Lebih-lebih memang ya sekali lagi tadi saya katakan di awal ya, bahwa yang namanya itikaf itu terkait dengan bulan Ramadan ya.
terutama sekali terkait dengan apa yang disebut Lailatul Qadar itu. Ya, sehingga memang orang lalu apa namanya ya, bersungguh-sungguh itu di dalam iktikafnya. Karena apa? Karena pastilah berharap orang itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan saja ya, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Loh, itu kalau kita dapat, kayak apa beruntungnya kita itu. Ya. Jadi Allah itu kan Masya Allah ya, memberikan apa namanya, semacam kiat-kiat ya, yang agar supaya menjadikan umur kita berkah itu kan luar biasa. Berkah itu kan bertambah kebaikan ya. Nah kalau kita itu di dalam menggunakan usia ini kok tidak ada kiat-kiat untuk menjadi semakin berkah, ya memang terbatas sekali. Usia kita pendek ya, paling 60-70 tahun ya. Ya saya alhamdulillah sudah 60 lebih ya. Bunda Salim mungkin sudah 78. Alhamdulillah ya Allah, sudah 78 ya, luar biasa ya. Oh itu karunia yang luar biasa ya. Nah coba bayangkan kalau umur 78 kok lalu setiap tahun dapat Lailatul Qadar, itu kayak apa nilainya itu ya. Saben Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan nilainya, 83 tahun ya, masih usianya Bunda Salim sekarang masih kalah itu dengan yang dapat Lailatul Qadar sekali. Jadi luar biasa makanya apa namanya, cara Allah untuk memberikan berkah dalam kehidupan kita ini. Ya, sehingga Allah itu ya tadi itu ya membuat ada malam Lailatul Qadar. Termasuk sholat itu ya jamaah, kalau di masjid seperti ini dikalikan 27. Loh, coba bayangkan kalau kita sholat sendiri dibandingkan dengan di masjid yang dilipat gandakan, berarti kan sama aja dengan usia kita itu dikalikan kan, berarti kan begitu. Ya. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lain itu semuanya dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas umur kita, hidup kita. Nah sehingga sekali lagi iktikaf di bulan Ramadan terutama itu memang terkait dengan Lailatul Qadar. Dan memang Nabi juga secara eksplisit itu memang. Jadi supaya kita ini bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir itu, nah diantaranya dengan cara iktikaf di masjid itu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT ya, ini memang timingnya tidak timing Ramadan ya, ini timingnya masih jauh dari Ramadan. Tapi karena materinya itu, ini kan materi urut ya. Kemarin yang materi Ramadan itu kan saya upload di YouTube itu ya. Itu ada yang komentar, wah ini cocoknya untuk materi di bulan Ramadan Pak. Loh, iya memang ya, tapi tidak ada salahnya kalau kemudian ini disampaikan di sini. Toh nanti juga di Ramadan nanti ada lagi ceramah-ceramah yang pasti sangat terkait dengan aktivitas Ramadan, dan pasti sifatnya nanti akan memberikan dorongan-dorongan ya, supaya kita ini lebih giat di dalam melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu, termasuk ibadah yang bernama iktikaf ini. Mudah-mudahan dengan kita bisa beriktikaf di masjid itu, bagian cabang iman yang nomor 24 ini bisa kita penuhi, sehingga mudah-mudahan nanti semua cabang iman itu bisa kita penuhi, sehingga iman kita itu menjadi lengkap begitu ya. Meskipun kualitasnya tidak bagus-bagus amat, tetapi iktikaf ya sudah pernah ya, atau bahkan sering, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini nanti semangat iktikaf kita menjadi semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.